Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Segenap mahasantri yang berbahagia, alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam suasana yang berbahagia, dalam suasana yang penuh berkah. Baik iktifa wal iktisar, kita ringkas saja, langsung kita akan melanjutkan materi yang terdahulu. Bahwasanya kita sudah membahas tentang bab wudu, beberapa fardu-fardunya wudu, kesunahan-kesunahan dalam berwudu. Kita akan membahas tentang beberapa perkara yang bisa membatalkan wudhu. Akan tetapi hadiah Fatihah kita tujukan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada guru-guru kita, kepada para masyayikh kita, kepada para senior-senior kita. Semoga kita mendapatkan limpahan samudra keilmuan dan juga kemanfaatan. Ila hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi thayyibin at-tahirin wa ashabil akramin innallaha yuridu darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid din wa dunya wal akhirah wa yaj'aluna min hizbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatafana ala millatihim wa yahsyuruna fi zumratihim wa nakhussu khususan ila muallifi hadzal kitab mabati fiqh juz 4. Nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fid dharain. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaqidul wudu'i utawi iki kubab mertelakake pira-pira perkara kang ngrusak wudu. Nawaqidul wudu'i utawi iki kubab mertelakake pira-pira perkara kang bisa ngrusak wudu. Iku al-awalu utawi kang awal iku zawalul akli ilangi akal. Iku zawalul akli ilangi akal binaumin kelawan sebab turu. Kelawan sebab turu ala hayatin ing atase tingkah. Ala hayatin ing atase tingkah ghairi mumakinin kang ora netepake. Ghairi mumakinin kang ora netepake maq'adahu ing bokonge man. Maq'adahu ing bokonge man minal ardi saking bumi. Beberapa hal yang bisa membatalkan wudhu, diantaranya yang pertama adalah zawalul akli, hilangnya akal. Zawalul akli ini meliputi beberapa aspek. Diantaranya yang pertama adalah disebabkan karena dia itu tertidur, tidak bisa mengontrol akalnya, dikarenakan dia itu dalam kondisi tidak terjaga atau sedang tidur. Tidur yang bagaimana yang bisa membatalkan wudhu? Tidur yang di situ ala hayatin ghairi mumakkinin maq'adahu minal ardi, dalam kondisi tidak menetapkan, tidak memantapkan pada bokongnya seseorang tersebut pada bumi. Jadi semisal orang itu kok tidur dalam keadaan terlentang, artinya tidak dalam kondisi tidak menetapkan bokongnya, maka ini bisa membatalkan wudhu. Akan tetapi kalau tidurnya seseorang itu bisa menetapkan bokongnya, artinya dia itu dalam keadaan duduk bersila atau duduk timpuh ya, duduk tawaruk atau iftiros itu. Jika orang tersebut ini bisa menutup lubang belakangnya, artinya bisa menetapkan bokongnya, maka tidak membatalkan wudhu. Lain halnya kalau orang itu
tidur dalam keadaan telentang atau tidur miring, ini bisa membatalkan wudu. Liqaulihi krana dawuh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-ainani wika usahi. Al-ainani utawi mripat loro. Al-ainani utawi mripat loro iku wika usahi dadi taline dubur. Dadi taline dubur. Fa idza namat mongko ing dalem nalikane turu. Fa idza namat mongko ing dalem nalikane turu apa al-ainani mripat loro. Apa al-ainani mripat loro intolaka mongko dadi udar utawa ucul. Intolaka mongko dadi ucul utawa udar apa alwika utali. Apa alwika utali. Faman mongko utawi sapane wong. Faman mongko utawi sapane wong iku nama turu sapa man. Iku nama turu sapa man falyatawadda mongko becik wudu sapa man. Falyatawadda mongko becik wudu sapa man. Hal tersebut ini sesuai dengan dawuhnya Kanjeng Nabi bahwasanya al-ainani wika usahi, bahwasanya kedua mata ini merupakan tali atau pengikat dari dubur. Jika kedua mata ini terjaga, maka dubur ini bisa kita kendalikan, bisa kita jaga. Kalau kedua mata ini tertidur atau terpejam, maka tali ini akan terbuka. Jadi yang dimaksud dengan wika usahi di sini, al-ainani wika usahi. Jika seseorang tersebut ini tidak dalam keadaan tidur, artinya terjaga, maka dia itu bisa mengendalikan sesuatu yang keluar dari duburnya. Akan tetapi kalau dia itu tertidur, maka otomatis dia tidak bisa mengontrol sesuatu yang keluar dari duburnya. Ini yang dimaksud dengan al-ainani wika usahi. Faman nama falyatawadda. Maka barang siapa yang di situ tertidur, maka hendaknya dia itu melaksanakan wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Asani utawi kang kaping pindho iku zawalul akli, ilangi akal. Hilangnya kontrol emosi bimaradin sebab loro. Iku zawalul akli, ilangi akal bimaradin sebab loro au jununin utawa edan. Au jununin utawa edan au igma'in utawa ayanan. Au igma'in utawa ayanan. Yang kedua dari perkara yang membatalkan wudu yaitu adalah hilangnya akal. Baik di situ karena dia itu mendem atau mabuk ya, karena sesuatu yang memabukkan, atau di situ dikarenakan sebab sakit atau sebab gila, atau di situ sebab ayanan atau epilepsi, penyakit ya ini. Maka hal ini bisa membatalkan wudu. Karena apa? Marad atau hilangnya akal sebab mabuk, marad atau sakit atau gila, ini tidak hanya sekedar dia itu zawalul akli binaumin, tidak hanya sekedar hilangnya akal sebab tidur, akan tapi ini lebih dikatakan sebagai lebih dari tidur. Ini tingkatan zawalul akli, tingkatan hilangnya akal yang atas dengan hilangnya akal yang bawah. Jadi zawalul akli yang nomor 2 ini tidak hanya dikatakan sebagai binaumin, akan tapi lebih dari tidur. Bimarodin au jununin au igma'in, baik itu karena dia itu gila ataupun epilepsi. Asal itu utawi kang kaping telu iku khuruju syai'in metune swiji-wiji. Iku khuruju syai'in metune swiji-wiji minas sabilaini saking dalan loro. Minas sabilaini saking dalan loro liqaulihi ta'ala, krana dawuh Gusti Allah taala, au jaa ahadum minkum minal ghaiti. Au jaa utawa teka
Sapa ahadun wong suwiji. Sapa ahadun wong suwiji mingkum kang tetep saking sira kabeh. Mingkum kang tetep saking sira kabeh. Minal ghaiti saking jamban utawa WC. Minal ghaiti saking jamban atau WC. Wa qaulihi lan dawuh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddaa. La yaqbalu ora nrimo, la yaqbalu ora nrimo sapa Allahu Gusti Allah. Sapa Allahu Gusti Allah sholata ahadikum ing salate salah sijine sira kabeh. Ing salate salah sijine sira kabeh idza ahdasa. Idza ahdasa ing dalem nalikane hadas sapa ahad. Idza ahdatsa ing dalem nalikane hadas sapa ahad hatta yatawaddaa sehingga wudu sapa ahad. Hatta yatawaddaa sehingga wudu sapa ahad. Sub yang ketiga dari hal yang membatalkan wudu adalah keluarnya sesuatu minas sabila ini dari kedua jalan. Ini adalah jalan depan dan juga jalan belakang, dubur dan juga kubul. Au jaa ahadum minkum minal ghaiti, dawuhnya Gusti Allah Ta'ala ketika salah satu di antara kalian semua ini mendatangi jamban, maka hal tersebut ini bisa membatalkan wudu. Baik dia itu buang air kecil maupun buang air besar, dia itu tetap membatalkan wudu. Karena sesuatu yang keluar dari salah satu jalan dua ini bisa membatalkan wudu. Kemudian Kanjeng Nabi Muhammad juga bersabda bahwasannya Allah tidak akan menerima sholatnya seseorang ketika dia itu punya hadas, ketika dia itu tidak dalam keadaan suci. Hatta yatawaddoa, sampai dia itu mau untuk melaksanakan wudu, sampai dia itu mau untuk berwudu, maka seseorang ini tidak akan bisa diterima sholatnya oleh Allah. Ar-rabi'u utawi kang kaping 4. Yang keempat dari pembahasan hal-hal yang membatalkan wudu adalah lamsul mar'ati. Iku lamsul mar'ati ngepok wong wadon atau ndemek wong wadon. Ndemek wong wadon al ajnabiyati kang liya. Al ajnabiyati kang liya bila hailin kelawan tanpa aling-aling. Bila hailin kelawan tanpa aling-aling. Liqaulihi ta'ala krana dawuh Gusti Allah Ta'ala. Krana dawuh Gusti Allah Ta'ala, Ta'ala maha luhur sapa Gusti Allah. Aula mastumun nisa, aula mastum utawa ngepok sapa sira kabeh. Utawa ngepok sapa sira kabeh an-nisaa ing pira-pira wong wadon. An-nisaa ing pira-pira wong wadon. Yang keempat adalah menyentuh perempuan lain dengan tanpa hail, dengan tanpa penghalang. Ini bisa membatalkan wudu. Kalau menyentuh orang lain dengan menggunakan pembatas, maka ini tidak membatalkan wudu. Sesuai dengan firman-Nya Allah, awala mastumun nisa, janganlah kalian semua itu menyentuh perempuan. Al-khamisu utawi kang kaping 5. Al-khamisu utawi kang kaping 5 iku masul farji, demek farji. Demek farji bibatinil kafi kelawan jerone epek-epek. Bibatinil kafi kelawan jerone epek-epek. Liqaulihi krana dawuh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liqaulihi krana dawuh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man massa dzakarahu falyatawadda. Man utawi sapane wong
Man utawi sapane wong iku masa demek sapa man. Demek sapa man zakarahu ing zakare man. Zakarahu ing zakare man falyatawadda mongko becik wudu sapa man. Mongko becik wudu sapa man. Yang kelima dari hal-hal yang membatalkan wudu adalah menyentuh farji dengan dalamnya epek-epek, artinya tidak dengan zahirnya atau punggungnya epek-epek, tidak, tapi dalamnya epek-epek yang dalam ini bisa membatalkan wudu. Arti atau definisi farji di sini merupakan alat kemaluan, alat kelamin bagi perempuan dan juga laki-laki, ya. Menyentuh alat kelamin atau kemaluan dengan menggunakan telapak tangan ini bisa membatalkan wudu, ya. Lain halnya dengan punggungnya epek-epek, ya. Ini sesuai dengan dawuhnya Gusti Kanjeng Nabi bahwasanya man massa dzakarahu falyatawadda. Barang siapa yang menyentuh zakarnya, menyentuh kelaminnya, ini nisbatnya kepada orang laki-laki, falyatawadda, maka hendaknya dia itu melaksanakan wudu. Wa qaulihi lan dawuhe Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyuma mra'atin utawi endi-endine wong wadon, utawi endi-endine wong wadon masat kang demek sapa imro'ah, masat kang demek sapa imro'ah farjaha ing farjine imro'ah, fal tatawadda mongko becik wudu sapa imro'ah, Kemudian dawuhnya Kanjeng Nabi lagi, di mana di situ ada perempuan yang menyentuh alat kemaluannya, alat kelaminnya, maka hendaknya dia juga melaksanakan wudu. Jadi yang dimaksud dengan farji di sini ini tak hanya alat kelamin yang depan saja, tapi farji di sini meliputi baik itu kubul maupun dubur, baik itu punya laki-laki maupun punya perempuan. Ini semuanya dikatakan sebagai farji, ya. Kalau laki-laki ini lebih identik kepada zakarnya atau kelaminnya laki-laki. Kalau farji ini lebih mengarah atau identik kepada alat kelaminnya perempuan. Fal tatawadda mongko becik wudu sapa imro'ah. Ya, mungkin seperti itu sekilas tentang keterangan hal-hal yang bisa membatalkan wudu. Jika ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.